Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kali ini kesempatan saya akan mewawancarai guru PI. Tentunya untuk memenuhi tugas atau syarat tugas perkembangan peserta didik. Sebelum memulai, izinkan saya perkenalan dulu. Nama saya Aji Zainul Afriansyah dengan NPM 22340019. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru yang lulusannya dari UGRIS tentunya. Beliau lulusan S1 Informatika UGRIS. Langsung saja, jangan berlama-lama, mari kita berkenalan. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas Aji. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah. Sebelumnya kan saya sudah kenal nih, Pak. Ya. Teman-teman kan belum kenal. Nah, Bisa Bapak perkenalkan diri Bapak kepada teman-teman gitu. ya, perkenalkan nama saya Linda Kusworo. Saya dulu kuliah di UGRIS, jurusannya Teknik Informatika, dan sekarang saya mengajar di SD Islam Pesanggerahan sebagai guru TIK di sana. Oh, Ya. berarti tepat ya teman-teman. Saya mendapat tugas untuk mewawancarai guru TIK, dan sekarang saya bersama Pak. Siapa panggilannya, Pak? Pak Kus. Ya, Pak Kus. Kus. Pak Kus akan memberikan sedikit penjelasan atau materi kepada saya yang sebagaimana itu tugas dari perkembangan peserta didik itu. Sebelumnya, Pak, Bapak kan mengajar di SD Islam Pesanggerahan. Iya. Itu selama berapa tahun itu, Pak? Kurang lebih sudah 1 tahun, Mas. Iya, 1 tahun. Ya, ini. pengalamannya cukup lama gitu, Pak. Iya, Menghadapi lumayan. siswa-siswa gitu. Dengan anak-anak itu. Jadi saya ya bisa belajar kepada Bapak Iya. bagaimana sih cara menghadapi siswa gitu. Gini, Pak, kan Bapak itu sudah mengajar selama 1 tahun di SD Islam Pesanggerahan. Iya. Nah, problem apa yang Bapak alami selama 1 tahun itu mengajar di SD Islam Pesanggerahan itu? Untuk problem itu ada beberapa ya, Mas. Saya mengajar di SD Islam Pesanggerahan itu kan 4 kelas, karena di situ itu ada 2 rombel tiap kelasnya. Iya. Dan yang diajar untuk TIK-nya itu untuk kelas 4 dan 5. Jadi 4A, 4B, 5A dan 5B. Jadi ada 4 kelas ya. Dan itu karena perangkatnya terbatas, di situ masih menggunakannya pakai laptop inventaris sekolahan dan jumlahnya juga tidak seberapa. Iya. Makanya jadwalnya itu di rolling tiap harinya, dan itu pemakaiannya itu dibuat per kelompok gitu supaya tidak berebut. Biasanya masalahnya itu karena laptopnya terbatas, dan anak-anak itu kan seneng ya kalau ada laptop gitu ya. Iya, betul Ya, betul, ya. Pak. Anak-anak Jadi namanya itu. biasanya rebutan kan, saya mau duluan gitu. Jadi berebut, ada yang tidak mau mengalah gitu sama temennya, ada tidak mau diganti gitu. Jadi itu yang jadi problemnya, untuk karena keterbatasan itu tadi perangkatnya itu. Dan problem lain itu karena mungkin masih usia anak SD ya, masih kecil ya. Jadi dalam menyampaikan materi itu juga daya tangkap mereka itu kan masih susah ya. Harus betul. sabar menjelaskannya itu, Mas. Berapa problemnya itu. Dari problem di atas itu kan Bapak ya menjelaskan bahwa salah satunya itu kekurangan unit atau masih berebut gitu. Bapak kan mengajar SD itu harus sabar ya, Pak, tentunya gitu lah. Kesan Bapak itu kan apa itu untuk mengatasi problem tersebut supaya kegiatan pembelajaran dalam SD Islam Pesanggerahan itu terlaksana dan bisa dilaksanakan dengan lancar gitu. Menurut Bapak itu bagaimana solusinya gitu untuk mengatasi? Itu tadi salah satu solusinya untuk mengatasi karena keterbatasan dari perangkatnya itu,
kita buat menjadi beberapa kelompok dalam satu kelas itu. Misalnya dalam satu kelas itu ada 25 anak. Nanti perangkatnya kan kurang lebih ada 7. Nah itu bisa dibuat 3-3 atau berapa gitu. Kadang kan juga tadi masalah lain yang belum saya sebutkan itu, kadang laptopnya juga ada yang error gitu. Karena apa ya, namanya laptop inventaris itu kan ya speknya mungkin kurang memadai ya. Dan itu sudah dipakai beberapa tahun, yang pakai juga orang banyak. Jadi itu kendalanya dari perangkatnya itu kadang error juga. Nah itu akhirnya kita kadang bisa dipakai semua, kadang juga terbatas berapa saja yang bisa dipakai. Nah akhirnya dibuat beberapa kelompok, mungkin satu kelompok 3 anak, 4 anak gitu. Nanti giliran berapa menit itu, nanti ganti satu lagi berapa menit. Nah terus untuk yang mengatasi penyampaian materi itu biasanya saya sampaikan yang ringan-ringan saja Mas selama ini. Karena kalau mau disampaikan yang agak itu biasanya saya itu paling materi sebentar, nanti kelihatannya agak pusing, nanti saya kasih hiburan, boleh nonton YouTube dulu atau apa buat hiburan, nanti setelah itu balik lagi materi. Nah jadi ada selingan gitu Mas, buat mereka juga merefresh otaknya juga. Betul Pak. Itu kan pembelajaran TI di SD itu kan kebijakan baru gitu Pak ya. Itu kemungkinan kan sebuah program baru di SD untuk mengajarkan TI. Nah itu materi apa aja Bapak yang berikan kepada anak-anak? Kan soalnya ini kebijakan baru dari pemerintah, mulai kemungkinan tahun kurikulum merdeka kayaknya Pak ya, kebijakan SD ada pembelajaran TI. Nah itu salah satu pelajaran apa yang Bapak berikan kepada anak-anak gitu? Untuk pelajarannya mungkin yang ringan-ringan saja ya mungkin kalau pertama itu dari kita kenalkan dulu dari perangkat. Oh ini namanya laptop, oh ini namanya keyboard, ini namanya mouse gitu, kita kenalkan dari perangkat kerasnya. Terus perangkat lunaknya kayak softwarenya, oh ini namanya aplikasi, ini Word dan gitu sebagainya lah. Nah terus juga kalau udah kenal, nah kita ajarin juga cara menghidupkan laptop yang benar, cara mematikan yang benar, supaya mereka tahu. Jadi nggak asal-asalan. Kadang kan kalau anak itu matikan laptop langsung dipencet tombol gitu ya Mas. Tombolnya itu dipencet. Kiranya kan kayak Magicom atau apa kan langsung dipencet gitu ya. Nah itu kita ajarin dulu yang cara yang benar itu bagaimana. Nah setelah itu mungkin kita ajari ke Microsoft Word dari cara mengetik. Misalnya kita ajarin cara mengetik, ketik nama, ketik alamat gitu. Terus kita ajari bagaimana cara membuat tulisan itu menjadi tebal, bold. Terus gimana membuat miring, gimana memberikan garis bawah. Nah seperti itu kita ajarkan. Nah selain itu nanti juga diajari menyisipkan gambar itu bagaimana sih caranya. Terus selain materi tentang Microsoft Word, nanti juga diajarin tentang Paint ya. Nah itu jadi kan itu salah satu untuk hiburan juga. Kalau anak-anak kan suka menggambar itu Mas. Nah itu biasanya saya suruh gambar. Kalau gambarnya udah jadi saya suruh simpan. Nah nanti yang disisipkan ke Microsoft Word. Jadi saling berhubungan gitu. Nah seperti itu kurang lebih. Yang mudah-mudah saja Mas, ringan-ringan. Iya Pak, kan berdasarkan teman-teman, ini berdasarkan yang saya tangkap dari penjelasan Pak Kus itu kan, kalau anak-anak SD itu kan masih cenderung suka diajari yang menggambar, Word gitu. Emang betul Pak, anak-anak sekarang itu ya anak-anak SD itu diajari Word pertama, cara membuka laptop yang benar, cara menulis board atau menyisipkan gambar itu sudah senang gitu untuk SD. Betul itu Pak, anak SD. Nah, ini selanjutnya Pak, hubungan Bapak dengan
siswa itu bagaimana Pak supaya menjadi harmonis dan siswanya itu mau mendengarkan Bapak gitu, caranya bagaimana gitu Pak? Salah satu cara untuk mengambil perhatian mereka, nah itu saya ajarkan sesuatu yang baru. Nah, dan apa, untuk soal teknologi mungkin mereka kan masih seneng ya kalau anak-anak diajarin soal ekspor gitu. Saya eksplorasi menggambar gitu kan, mesti anak-anak itu kepo, pengen tahu. Nah, jadinya mereka memperhatikan. Terus juga kayak saya ajarin yang tadi untuk hiburan menggambar itu kan, mereka jadi senang, happy, nggak sepaneng gitu. Saya hiburannya untuk refreshing, boleh buka YouTube sebentar gitu kan. Kalau pas waktu pelajaran mereka kan selama di sekolah nggak boleh bawa HP dan jadi kan nggak ada hiburan sama sekali. Nah pas waktu ada pelajaran TIK itu kan jadi mereka ada hiburan buat senang-senang gitu, sebentar ada waktu, terus baru nanti materi, terus nanti boleh refreshing lagi, jadi seling-selingan Mas. Jadi mereka itu nggak sepaneng, jadi mereka itu mau memperhatikan pas waktu pelajaran itu mereka mau fokus gitu. Ajak eksplorasi terus cara ini gitu tentang teknologi, mereka senang gitu. Iya Pak, mungkin kan siswa SD itu kan masih lebih ke kanak-kanakan, lebih manja, lebih suka ke game, jadinya kan materi Bapak yang berikan atau mungkin sesuai kurikulum gitu Pak ya. Kita berikan yang standar aja, contoh menggambar dan menyisipkan gambar kan, itu mereka sudah senang. Dan juga yang saya dapat dari Bapak, penjelasan Bapak wawancara itu kan, hubungan antara siswa dengan guru itu salah satunya Bapak mengajarkan hal-hal baru untuk mereka supaya senang, tertarik gitu ya Pak. Dan juga tidak lupa ya memberi refreshing atau ketika pelajaran tidak mulu pelajaran gitu. Materi terus ya. Kita berikan kesempatan mereka YouTube ya gitu Pak. Mungkin pertanyaannya cukup sekian Pak, kan beberapa poin sudah saya tanyakan kepada Bapak gitu, sudah menjelaskan, sudah memberikan tipsnya, trik sebagai ini kan. Kemungkinan saya juga kan dari pendidikan teknologi informasi kan bakal calon guru gitu. Amin. Ya, amin Pak. Calon guru TI terutama itu kan, saya mendapatkan tip dan trik dari Pak Kus gitu. Iya, bisa dipakai juga nanti kalau besok mengajar. Nanti saya ya sharing-sharing lagi ke Pak Kus gitu, cara gimana gitu. Mungkin itu aja teman-teman yang saya obrolkan atau saya wawancara kepada Pak Kus di malam hari ini. Ya, apabila ada kesalahan atau tutur kata atau pertanyaan saya atau perilaku saya yang tidak berkenan, mungkin itu aja Pak yang saya pertanyakan kepada Bapak atau saya wawancara kepada Bapak. Apabila pertanyaan saya atau perilaku saya menyinggung Bapak atau teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banget Pak sudah memberikan wawancara atau materi baru lah intinya kepada saya mendapatkan ilmu baru dari Bapak, cara mengatasi anak-anak dan sebagaimananya menjadi guru TI gitu Pak. Iya, semoga bermanfaat ya Mas. Sampai bertemu kembali Pak lain waktu, insya Allah saya akan kita sharing-sharing lagi, ngobrol lagi. Insya Allah saya sering main kesini lah Pak, ke tempat Bapak gitu. Boleh. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan seputar wawancara sedikit tentang materi pembelajaran TI di SD Persenggahan tempat Pak Kus mengajar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.